Larangan yang kedua diantaranya adalah orang yang memiliki harta tidak bermegah-megahan. Dalam Al-Quran dikatakan, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam. Bermegah-megahan, berfoya-foya, pamer-pamer harta adalah hal yang dilarang oleh Islam dalam konteks kepemilikan harta. Apalagi dalam kondisi sosial seperti sekarang ini, pamer-pamer harta di media sosial dan yang lain-lain, termasuk berbuka puasa yang bermewah-mewah, mungkin tidak sebaiknya untuk diposting, karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang dalam kondisi memprihatinkan, ketika dia membuka handphone menemukan konten-konten semacam itu, justru membuat mereka semakin sedih, sebab membayangkan andai saja juga bisa mereka menikmati yang seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-15 Ramadan, Nur Falis Majid membahas tentang godaan harta. Di dalam Islam memang orang tidak dilarang untuk memiliki harta. Orang diperbolehkan untuk memiliki harta, sehingga jangan dibayangkan bahwa Islam melarang pemilikan pada harta benda. Perlu diingat bahwa para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, diantaranya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, adalah orang kaya raya di zamannya. Mereka adalah konglomerat, dan Rasulullah tidak melarang kepemilikan harta tersebut. Persoalan pemilikan harta bahkan pada kenyataannya adalah salah satu dari 5 kebutuhan azazi Islam, atau biasa juga dikenal sebagai daruriyatul khams. 5 tersebut antara lain yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafs, menjaga diri; hifdzun nasab, menjaga keturunan; hifdzul a'rad, menjaga kehormatan; dan terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Dari sini jelas bahwa persoalan kepemilikan harta sama sekali tidak pernah menjadi larangan dalam agama Islam, sehingga jangan berpandangan bahwa seorang Islam yang baik harus hidup dengan serba kekurangan. Namun demikian, tetap ada rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam terkait tentang kepemilikan harta. Beberapa larangan tersebut, misalnya, pertama, jangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Hal ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam Al-Baqarah ayat 188, di situ dikatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Larangan yang kedua diantaranya adalah orang yang memiliki harta tidak bermegah-megahan. Dalam Al-Quran dikatakan, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam. Bermegah-megahan, berfoya-foya, pamer-pamer harta adalah hal yang dilarang oleh Islam dalam konteks kepemilikan harta. Apalagi dalam kondisi sosial seperti sekarang ini, pamer-pamer harta di media sosial dan yang lain-lain, termasuk berbuka puasa yang bermewah-mewah, mungkin tidak sebaiknya untuk diposting, karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita
yang dalam kondisi memprihatinkan. Ketika dia membuka handphone menemukan konten-konten semacam itu, justru membuat mereka semakin sedih, sebab membayangkan andai saja juga bisa mereka menikmati yang seperti itu. Larangan yang ketiga, yakni memperlakukan harta dengan sesukanya. Ini juga sesungguhnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sebab harta sesungguhnya bukan milik pribadi dalam konsep kepemilikan dalam Islam, melainkan adalah titipan Tuhan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dikatakan dalam Al-Quran pada surah At-Takatsur sama dengan yang tadi, dalam ayat terakhir dikatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu rasakan. Karena itu di bulan Ramadan ini, pada hari ke-15 ini, Nurholis Majid mengingatkan bahwa manusia harus bisa melatih diri dari segala bentuk godaan hawa nafsu, termasuk godaan harta. Cak Nur mengingatkan bahwa harta pada dasarnya adalah cobaan bagi manusia. Dalam firman Allah, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun," dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. "Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim," dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Sebagaimana adanya harta, dalam ayat tersebut juga menyebutkan tentang anak. Anak di dalam Islam adalah amanah. Anak juga pada sisi lain adalah cobaan. Memenuhi kebutuhan anak, keinginan anak, boleh-boleh saja. Tetapi yang jangan dilupakan adalah bagaimana menjaga, merawat, dan membesarkan anak tetap sesuai dalam rambu-rambu tuntunan agama.